Jumat, apa kata khotib? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Takut kepada. Ini kadang kita kalau punya anak pas mau tidur malam, cepat tidur nak, cepat tidur. Kenapa? Ada hantu. Ya, akhirnya anak kita takut sama. Kalau istri tidak takut sama suami, suami mengajak takut pada Allah, istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, istri tidak baca Quran, berarti selama ini bapak punya istri suster ngesot. Kalau ibunya sudah baik, jilbabnya panjang, tapi tidak takut sama Allah, suaminya nggak takut sama Allah, berarti selama ini ibu menikah sama genderuwo. Suaminya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, anaknya pun insya Allah anak-anak yang bertakwa. Apa itu takwa Pak Ustadz? Takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut istilah, takwa menurut bahasa, ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Kalau mau takwa, tahu takwa, apa itu takwa? 30 hari kemarin di Ramadan kita sudah diajarkan takwa. Air minum itu halal apa haram? Nasi halal apa haram? Sate halal apa haram? Istri halal apa haram? Istri siapa? Makanannya halal, minumannya halal. Jam 1 siang, apakah ada orang Lombok Utara yang mau makan dan minum? Itulah namanya takwa. Datang orang bertamu ke rumah ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak si anu, suami si anu, suami. Ibu akan mengatakan, shh. Kenapa dia tidak mau? Itulah takwa. Dia takut puasanya rusak, pahalanya hilang. Shh, pulang, jangan. Nanti habis tarawih. Betul? Oh, betul pula kan? Itulah takwa itu yang luar biasa. Maka kita bawa takwa yang di bulan Ramadan kemarin, kita bawa ke kantor bupati, kita bawa ke kantor gubernur, kita bawa ke kantor Polres, kita bawa ke kantor Dandim dan Ramil, kita bawa ke keluarga. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, insya Allah, amin ya rabbal. Doakan supaya yang ceramah ini termasuk orang yang bertakwa. Jangan cuman pandai ngomong ceramah aja. Doakan supaya suami-suaminya jadi suami yang bertakwa. Ibu kalau tahajud malam, doa kuat-kuat. Apalagi kalau suaminya tidur, doa biar dia dengar. Ya Allah, jadikan suamiku ini bertakwa. Selamatkan kami dunia akhirat, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Siap? Siap-siap Bapak, nanti malam mereka berdoa. Mestinya mereka bangun malam itu karena suami yang bertakwa. Mereka lah yang membangunkan ibu di waktu malam, mengambil air. Wake up my darling, wake up my darling, wake up my black sweetie. Black artinya hitam, sweetie artinya manis, hitam manis. Jangan mau dibilang hitam manis, hilang manisnya tinggal. Cerita masalah hitam, apalagi kena panas terik, ini nampaknya kelihatannya rusak skincare saya ini. Ustadz Abdul Somad belum kena panas memang sudah hitam. Nggak usah masalahkan masalah warna kulit, nggak usah ribet dengan masalah cahaya matahari. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris, Perancis terbang ke Bali, terbang ke Lombok, berjemur di tepi pantai biar supaya kita belum berjemur sudah. Kenapa kita mesti risau? Yang kita risaukan adalah tidak ada rasa takut di dalam hati. Nggak takut buat maksiat, takut miskin, takut susah, takut melarat. Padahal rezeki dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Takut pensiun, nanti anak makan apa? Akhirnya korupsi, akhirnya riba, akhirnya makan haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, persiapan pensiun saya sudah siapkan kos-kosan Pak Ustadz. Berapa banyak Pak? 100 pintu Pak Ustadz. Berapa sewanya? 1 pintu
1 juta 1 bulan, kos-kosannya pakai AC, kamar eksklusif VVIP, very very important person. Berarti 100 pintu punya bapak. Ya perkiraan 1 bulan 100 juta lah uang masuk Pak Ustadz. 100 pintu, iya udah siap semua, baru pintunya aja Pak Ustadz. Takut gak makan, takut susah, takut melarat. Yang paling penting adalah takut masuk neraka jahanam, takut kena azab kubur, takut mati su'ul khatimah, takut mati murtad, takut anak tidak beragama, takut istri tidak solihah, takut anak perempuan tidak menutup aurat. Ini tausiah Ustadz yang keberapa? Ini tausiah saya yang keberapa ini ya? Yang ketiga ini. Tadi pagi dengan paguyuban muslimah, setelah itu tadi di pondok pesantren, setelah itu sekarang di Lombok Utara. Mestinya karena panas, tausiah yang ketiga, suara sudah habis, mestinya saya tausiahnya slow aja. Marilah kita takut kepada Allah, marilah kita bertakwa. Tapi kenapa Ustadz ini tausiah yang ketiga kok berapi-api? Ya karena panas. Ternyata kalau kita berada di depan orang yang semangat, kita pun juga jadi ikut. Kalau kita berteman dengan orang yang bertakwa, kita juga jadi ikut. Kalau berteman dengan orang yang suka cerita aib orang lain, kita juga jadi ikut. Jangan. Kita jaga diri kita. Doakan semuanya menjadi orang yang bertakwa. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa Ustaz Somad ini sebentar-sebentar berselawat? Pokoknya kalau drone sudah datang berselawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang pertama meningkat adalah takwa. Yang kedua meningkat adalah sodako. Kenapa yang meningkat itu sodako? Karena selama sebulan kita sudah merasakan lapar. Ketika jam 1, jam 2 siang melihat lautan di pantai Lombok Utara seperti cincau. Rasanya air laut itu kalau ditelan tidak hilang haus, betul? Melihat ibu-ibu berwarna jilbab merah, rasanya mau dikunyah aja seperti semangka. Sore-sore pergi ke pasar, beli cendol, beli es, beli makanan, beli bakwan, beli mie goreng, semua mau dimakan. Tapi begitu sampai ke rumah terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2-3 butir kurma, masuk 2-3 teguk air. Apa kata istrinya? Lihat itu bang, lihat itu, tengok makanan nggak dimakan. Iya betul juga ya, besok tiang nggak beli makanan lagi. Tapi apa yang terjadi? Besok sore diulang lagi. Kenapa? Karena manusia punya penyakit namanya demensia. Demensia itu hanya mampu mengingat 20 jam. Masuk menit yang ke 24 jam langsung error, hang, lupa langsung. Insya Allah kita semuanya ingat lapar. Bagaimana laparnya fakir miskin? Tidak ada batasnya. Hari ini lapar, nanti malam lapar, besok lapar, sampai tidak tahu kapan dia akan makan. Kita laparnya hanya sampai azan maghrib. Kamu kelihatannya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya tadi sudah, ya seperti ceramah Ustadz, 1, 3, 5, saya sudah makan 3, 5 butir kurma, 5 kotak Pak Ustadz. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan tapi kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Boleh untuk update status besok. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan
Kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Insya Allah semua jamaah yang hadir ini laparnya sudah menyentuh hati, akhirnya ringan tangannya bersolawat, bersodakoh. Insya Allah bersodakoh. Ustaz, saya masih bingung ini, bagaimana cara membedakan antar infak, zakat, sodakoh? Kalau zakat itu wajib. Kamu udah bayar zakat? Saya berzakat setiap tahun, nggak pernah absen tiap tahun zakat Pak Ustaz. Berapa zakatnya? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Yang dimaksud ini adalah zakat harta. Kalau dilihat dari tatapan wajahnya, ini bapak ibu ini kalau saya lihat-lihat ya, mungkin tabungannya di Bank Syariah Nusa Tenggara Barat ini minimal per orang 100 juta gitu. Tapi dari bunyi aminnya kayak nggak yakin gitu. Amin. Bila uang Anda di atas 85 gram emas, 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang 1 gram emas sekarang itu sekitar 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal ya 1 juta aja lah. 85 gram emas 1 juta berarti 85 juta. Berarti uang di atas 85 juta sudah kena zakat. Bila uang Anda 100 juta, berapakah zakatnya? Memang bayi gitu susah jawab memang. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berarti zakatnya 2,5 juta. Tapi kalau dilihat dari yang sebagian ini tabungannya kelihatannya 1 miliar. Amin. 1 miliar berarti zakatnya 25 juta. Rajin sodako, anak-anak yatim sodako, ada fakir miskin sodako, ada acara sodako, tapi tidak bayar zakat. Ini tidak benar, karena zakat hukumnya wajib. Sedangkan fakir miskin yatim ini hukumnya adalah sunat. Masya Allah, tabarakallah. Saya sangka sodako, rupanya kue kotak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, setelah bayar zakatnya kemana? Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Utara. Siap? Ustadz, kalau saya bayar zakat ke Basnas, bagaimana dengan sepupu saya? Bagaimana supir saya? Bagaimana security saya? Bagaimana karyawan saya? Bagaimana buruh saya? Kalau kita bayar sendiri, lalu Basnas siapa yang menghidupinya? Satu batang, satu lidi tidak bisa membuat apa-apa. Tapi kalau sapu lidi, bapak, ibu, adik, abang, kakak, saudara, saudari semua bayar zakat ke Basnas, maka insya Allah semua bisa tertolong. Anak yatim, fakir, miskin. Ara'aitalladzi yukazzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek agama. Yang ngejek agama itu kafir. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Orang Lombok Utara uangnya banyak. Ustadz, ini dari mana tahu uang banyak? Itu mobilnya mewah-mewah. Mobil yang paling mahal sekarang itu yang pintunya 2. Di sini itu pintu 2 truk. Mudah-mudahan semua rezeki yang hadir ini melimpah ruah, supaya bisa membayar zakat, infak dan sedekah. Itu namanya zakat. Lalu kemudian yang infak apa Ustaz? Infak itu adalah uang. Kasih semen, infak. Kasih duit, infak. Kasih batuan, batu bata, infak. Itu namanya infak. Kalau sedekah Pak Ustaz? Sedekah yang paling ringan. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Yang bisa bayar zakat ada nisab bayar zakat. Yang nggak bisa bayar zakat kasih uang. Yang nggak bisa kasih uang, makanya kotak itu dibuat namanya kotak infak. Jangan kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah pas lewat karena senyum juga sedekah, tasbih juga sedekah, likulli sulama minkum sedekah. Itulah adilnya Allah. Yang pejabat, yang orang kaya, yang uangnya banyak, dia berinfak. Tapi yang tidak punya uang, dia bersedekah.
Saya Pak Ustadz nggak bisa ngasih uang sedekah, senyum pun nggak bisa. Laut kan dekat kan? Maksudnya Pak Ustadz, ya masuklah ke dalam. Untuk apa guna hidup di atas dunia? Senyum aja pun nggak mau. Apalah susahnya senyum? Ternyata mengkerutkan wajah. Ini kenapa drone ini nggak pergi-pergi dari tadi? Macam nggak ada tempat lain. Ternyata untuk membuat wajah tersenyum dengan membuat wajah mengkerut, energi yang banyak diambil, mubazir energi adalah mengkerutkan wajah. Maka senyumin aja. Setuju? Buat lingkaran bulat, kasih mata dua, ada hidung di tengah, ada huruf U. Keep your smile. Sekarang siapa yang ngajarkan senyum? Orang barat. Padahal senyum adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi senyum juga ada pada tempatnya. Ibu kalau mau senyum sama suami, jangan sama suami orang. Ini kadang banyak ibu-ibu ini bersolek, tersenyum, pakai bedak, pakai lipstik, pakai bincu. Tapi untuk suami orang, kalau depan suami orang, hai. Kalau sama suami sendiri, masuk. Dan itu tidak ada di Lombok Utara. Itu adanya di planet Mars. Yang di sini baik-baik semua. Begitu juga dengan bapak-bapaknya. Bapaknya pun tersenyum dengan istrinya, jangan dengan istri orang. Ini kalau dengan istri orang, oh Masya Allah. Tapi kalau dengan istri rumah, wajahnya macam jeruk purut diinjak gajah satu kebun binatang. Tapi kalau dilihat dari wajah jamaah ini semua, orangnya baik-baik dan mudah tersenyum semua insya Allah. Yang paling penting masalah senyum ini diperhatikan adalah ada orang. Jangan sampai senyum nggak ada. Khawatirnya ada yang ngintip kamera CCTV. Dia heran, ini senyum sama apa? Rupanya senyum sama Nyi Blorong Sundil Bolong. Insya Allah kita semua sehat walafiat zahir dan batin. Amin ya Rabbal. Meningkat takwa. Amin. Meningkat sedekah. Amin. Yang ketiga, meningkat sholat. Sholatnya meningkat. Kenapa sholatnya meningkat? Karena di malam Ramadan dia sudah tarawih 20 rakaat, tambah witir 23 rakaat, tambah malam tahajud 8 rakaat, sholat sunat tasbih, sholat sunat duha, sholat sunat witir, sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Maka setelah Ramadan ibadah sholatnya meningkat. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah meningkat ibadah sholat saya Pak Ustadz. Tadi subuh 3 rakaat. Mana boleh ditambah, itu namanya bid'ah dhalalah. Yang ditambah itu adalah sholat sunnat. Usolli sunnatal hajat, supaya cepat bayar hutang lillahi ta'ala. Sholat sunat hajat, usollinya nggak usah kuat-kuat, khawatir tahu tetangga sebelah. Kalau kuat-kuat dia ngomel, aku banyak juga. Usolli sunnatal hajat, ya Allah, kalau memang dia jodohku, ini hajat supaya dia jadikan jodohku. Kalau memang dia bukan jodohku, matikan jodohnya. Apa ini? Ini bukan sholat minta sama Allah, ini memaksa Allah untuk mengikuti kemauan dia. Maka kita sholat minta kepada Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu sebelum Ramadan suami saya nggak sholat. Sekarang setelah mendengar ceramah Ustaz, sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Sholat yang ditinggalkan tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan haji dan umroh menangis di pintu Ka'bah. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan infak dan sedekah. Sholat yang tinggal mesti diganti dengan sholat qadha. Qadha yang cuci tangan itu Pak Ustadz, itu qadha. Sholat qadha. Habis sholat maghrib qadha. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin qadaan. Habis isya qada. Usalli fardal isya arba'a raka'atin qadaan. Habis subuh qada. Usalli fardal subhi raka'ataini qadaan. Tapi jangan di masjid kalau habis subuh. Dan habis subuh usalli fardal subhi raka'ataini qadaan. Semua orang tetangga ngelihat di belakang. Siapa itu? Aliran sesat. Siapa yang diikutnya? Ustaz Somad.
Saya juga yang kena. Dilaksanakan di rumah. Tapi kalau zuhur gak apa-apa di masjid. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Selesai sholat ditanya sama teman, kau tadi sholat apa? Ya sholat. Kok 4 rakaat? Gak usah kau urus sholat aku, urus aja sholatmu. Begitu caranya untuk menutupi kekurangan kita. Biar supaya orang gak nanya kita, maka kita sering marah. Titelnya MM, mudah marah, marah-marah. Mohon maaf yang titelnya MM, jangan tersinggung. Betapa kabulnya doa saudara saya di Lombok Utara. Tadi kepanasan, sekarang angin bertiup, matahari mulai akan tenggelam dan angin bertiup kencang. So sweet. Jangan tinggalkan sholat. Suami saya memang membangunkan saya tiap malam, Pak Ustadz. Untuk sholat tahajud, Bu? Enggak, nonton bola minta buat kopi. Suami saya memang membangunkan saya tiap malam, Pak Ustadz. Untuk ngajak ibu sholat tahajud. Enggak, Pak Ustadz, dia ke WC takut hantu. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan sampai bangun malam tiap malam dibuka buku catatan amal, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, keterangan kencing, 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 kencing. Sempat-sempatkan berwudu, usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Doakan supaya yang ceramah ini juga istiqomah sholat tahajud. 2 rakaat yang pertama usolli sunnatal wudu, 2 rakaat yang kedua usolli sunnatat taubat, 2 rakaat yang ketiga usolli sunnatat tahajud. Habis itu berzikir, zikirnya juga 3. Zikir yang pertama astaghfirullah minal khataya. Saya nggak pakai lagu, Pak Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi jangan karena mau ngejar banyak, istighfarnya cepat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan semua salat kita diterima Allah. Amin. Bawa anak ke masjid. Hari ini anak-anak dibawa semua. Anak-anak dibawa. Anak-anak. Masya Allah. Berapa umur anaknya, Bu? 2 tahun sudah pakai jilbab. Kalau mau ngelihat perempuan pakai jilbab umur 2 tahun, datanglah ke Lombok Utara. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di tempat lain saya datang, anak-anak di pinggir jalan umur 5 tahun, warna rambutnya 3, merah kuning kelabu, kuteknya hitam legam. Kira-kira kalau kita ketemu anak kecil nggak pakai kerudung, itu ngikut siapa? Ibunya. Kalau kita ketemu anak kecil pakai jilbab, itu ngikut siapa? Ibunya. Maka guru pertama, madrasah pertama, pendidik pertama di dunia adalah ibu. Luar biasa. Makanya surga di bawah telapak kaki. Saya sudah bolak-balik nyari hadis surga di bawah telapak kaki Ustadz, belum ketemu. Kita sebagai laki-laki nih Pak, kan ingin juga supaya anak kita berbakti 3 kali ke kita. Saya mau nyampaikan ke anak saya, kamu mesti berbakti kepadaku, karena surga di bawah tapak kaki ibu. Nggak jadi. Kenapa? Ibu luar biasa. Karena ibu mengandung. Ibu adalah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Insya Allah ibu mengandung anak yang soleh dan soleha, mujahid fisabilillah, penghafal Quran, meningkat takwa, meningkat sodako, meningkat sholat, jangan sampai tinggal. Yang keempat adalah meningkat zikir. Kenapa zikir meningkat? Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Salat tarawih di Lombok masih pakai Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama bacaannya.
Sama. Dari Pulau Sumatera nyebrang ke Pulau Jawa, nyebrang ke Pulau Bali, sampai ke Pulau Lombok, bisa bacaannya sama. Begitulah ulama dulu mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama di Ramadan berzikir semuanya, maka di luar Ramadan pun lidah juga berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa beli ayam bakar. Sudah lama Abdul Somad ceramah dan tausiah di Lombok Utara, jamaah sampai duduk di atas pagar. Hai guys, luar biasa. Anak-anak muda berdatangan semua. Mereka nggak dengar karena sound sistemnya ke sana. Terserahlah kalian mau apa, yang penting kami duduk nyantai di sini. Kalau anak muda masih datang tablik akbar pengajian, kalau anak muda masih datang ngaji dengar ustadz, itu artinya 20 tahun 30 tahun ke depan Lombok Utara masih tetap terjaga, terpelihara. Anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Saya semangat nih kan anak muda hadir ini. Coba kalau yang hadir ini orang-orang tua semua. Paling saya ngomong, mari kita siapkan untuk sakratul maut. Ustadz jangan ngomong begitu sama orang tua Pak Ustadz. Ini yang hadir nih nggak ada orang tua, nggak ada orang tua. Tadi kata Ustadz Somad katanya ada orang tua. Mereka sesungguhnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sumpah Pemuda itu yang hadir 28 Oktober 1928 itu Sumpah Pemuda yang hadir orang tua apa anak muda? Orang tua banyak. Tapi kenapa disebut Sumpah Pemuda? Karena semangatnya. Yang penting semangat. Semangatnya karena Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbirnya masih kuat, berarti ceramah saya lanjutkan. Itu saya sebenarnya takbir itu masih ngutur. Karena di beberapa tempat saya sudah tahu siapa saya takbir. 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 Terserahlah Pak Ustaz, aku mau pulang aja. Dia pun udah bisik-bisik sama teman semua. Pulang, kita pulang. Kata yang satu, jangan parkir susah. Ya udah kita di sini aja. Kita selesaikan penderitaan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terakhir yang ke meningkat takwa sudah, meningkat sedekah sudah, meningkat sholat sudah, meningkat zikir sudah, tapi ada yang belum. Kita tidak selamat hanya dengan takwa, tidak selamat hanya dengan sedekah, tidak selamat hanya dengan zikir, tapi juga mesti ada silaturahmi. Tarawih ketemu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa kabar, sehat, kolaknya udah berapa mangkok. Sholat Idul Fitri ketemu, mohon maaf lahir batin ya. Silaturahim, kamu udah nyambung silaturahim? Saya sudah memaafkan dia Pak Ustadz. Sudah ke rumahnya? Sampai 7 turunan gak akan ke rumah. Belum menyambung silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Saya sudah mau ke rumahnya